dalam hidup kami, Bapa. Haleluya, haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mikaelinus. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom. Saya akan menyampaikan renungan singkat berdasarkan Wahyu 1 ayat 9. Mari perhatikan pembacaan Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan
oleh Yesus. Kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab, dituliskan oleh Rasul Yohanes tentang penglihatan, tentang visi akhir zaman yang dia dapatkan di Pulau Patmos. Pada saat itu, Yohanes berusia 88 tahun. Ketika di tahun 94 Masehi, dia diasingkan oleh pemerintah Romawi ke Pulau Patmos, satu pulau yang sepi dan terpencil, yang dikhususkan menjadi tempat pengasingan, pembuangan bagi orang-orang yang dianggap berbahaya bagi kekaisaran Romawi. Karena saat itu kekristenan tidak mau memanggil kaisar Romawi dengan sebutan kurios atau Tuhan. Ajaran kekristenan dianggap membahayakan kekaisaran. Selama 6 tahun, Yohanes berada di pengasingan. Mulai usia 88 tahun, dan dia wafat di sana pada usia 94 tahun, yaitu pada tahun 100 Masehi. Di dalam pengasingan selama 6 tahun itu, Yohanes menerima pewahyuan yang diwariskan kepada kekristenan masa kini sampai dengan akhir zaman. Saudara-saudara, selama 6 tahun di usia tuanya, Rasul Yohanes mengalami kesendirian dan satu keadaan yang menyepi. Tetapi bukan sesuatu yang tragis. Karena masa kesendirian dan menyepi itu adalah masa ketenangan, sehingga bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat sama sekali. Renungan saat ini saya khususkan bagi orang yang lanjut usia. Tapi bagi saudara-saudara yang masih muda, saudara bisa memahami, satu kali kelak saudara akan menua, akan mengalami keadaan sendiri dan sepi. Saudara-saudara yang masih muda juga bisa menyampaikan kebenaran ini kepada orang tua saudara yang di masa tuanya merasa terasing karena rekan-rekannya sudah meninggal semua. Supaya mereka tidak menjalani sisa hidup mereka dalam keadaan yang mengenaskan. Perlu mengerti kebenaran ini. Ada pepatah yang mengatakan, ketika kita masih muda, kecepatan dan adrenalin itu sesuatu yang keren. Tapi seiring bertambahnya usia, maka yang keren itu bukan kekuatan, bukan kecepatan, bukan kehebatan. Semakin bertambahnya usia, yang keren itu adalah kalau makin bijaksana, makin nyaman dengan usia kita, dan penuh dengan kedamaian di dalam batin. Inilah yang disebut dengan SOS. S yang pertama adalah slower, lebih lambat. O adalah older, lebih matang. Dan S terakhir adalah smarter, lebih cerdas. Jadi bagi yang sudah senior, rela ataupun tidak rela, pahamilah, tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Tidak perlu ada lagi yang perlu kita buktikan. Mari menjadi bijaksana dengan usia dan kondisi kita. Menjadi lebih lambat, lebih matang, dan lebih cerdas. Mari kita kembali kepada kisah hidup Yohanes. Di masa mudanya, Yohanes dan saudaranya Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus yang pekerjaannya nelayan, mereka adalah orang-orang yang kasar, arogan. Itulah sebabnya Yesus menjuluki mereka sebagai Boanerges.
Boanerges, artinya anak-anak guntur. Jadi kalau ngomong itu menggelegar, suaranya keras. Yang mendengar bisa gemetar. Dan mereka juga arogan. Satu hari tertulis di Alkitab, ketika Yesus dan timnya akan berkunjung ke Samaria, dalam Lukas 9 ayat 50 dan seterusnya, orang Samaria menolak Yesus. Lalu Yohanes dan saudaranya Yakobus ini berkata kepada Yesus, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan orang Samaria? Saudara bisa lihat, Boanerges anak-anak guntur, yang kalau dia bicara orang akan gemetar, karena suaranya sangat keras dan kasar, dan juga tabiatnya yang arogan, tersinggung sedikit ingin memusnahkan orang. Itulah Yohanes Rasul yang menuliskan Injil Yohanes, surat 1 Yohanes 1-3, dan kitab Wahyu. Rasul Yohanes ini menuliskan 5 kitab dari Perjanjian Baru. Pada masa mudanya kasar, arogan. Tetapi setelah mengikuti Yesus, dia dipenuhi dengan agape, kasih ilahi, sehingga tema Injil Yohanes adalah tentang kasih, tema surat 1 Yohanes sampai 3 Yohanes juga tentang kasih. Hanya di dalam Yesus, orang yang kasar dan arogan bisa diubah menjadi lembut dan penuh kasih. Dan pada masa tuanya, dia pun mendapatkan masa ketenangan selama 6 tahun sebelum meninggal dunia. Di situ dia menerima banyak pewahyuan. Rekan-rekan yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, memang tubuh semakin lemah, gerakan semakin lambat, banyak penyakit menerpa tubuh kita. Tapi ada satu peningkatan yang lain. Memang secara fisik kita menurun, tapi manusia roh kita semakin berkembang apabila kita mau memanfaatkan masa-masa ketenangan ini untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa kita lihat di masa muda. Rasul Paulus pernah katakan dalam kitab Korintus, manusia jasmani kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui sehari demi sehari, sehingga kami tidak tawar hati. Nah, saudara-saudara, jangan menyesali, setiap orang pasti mengalami masa-masa seperti ini, sebelum menutup mata dan mengembuskan nafas terakhir. Justru inilah masa-masa puncak kehidupan spiritual. Seperti yang dialami Yohanes selama 6 tahun pengasingan di Pulau Patmos. Apalagi sekarang ada masa karantina. Pandemi sudah melanda negara kita selama 10 bulan. Pada bulan-bulan pertama, orang mengasingkan diri, takut dengan penyakit. Setelah 4 bulan orang mulai tidak kerasan menyendiri di rumah, tidak bertemu dengan orang. Lalu mulai pelan-pelan mereka mengadakan pertemuan-pertemuan, ibadah-ibadah boleh dibuka. Ya. Padahal korban penyakit COVID memang naik turun, tapi secara keseluruhan semakin meningkat. Dahulunya hanya ratusan, kemudian naik menjadi 1.000 per hari. Lalu rata-rata 2.000, lalu rata-rata 3.000. Tetapi karena kebosanan mengasingkan diri, maka orang mulai keluar. Dan sekarang sudah mencapai 5.000 per hari. Tapi orang merasa pandemi sudah berakhir. Dan mereka tidak menjaga protokol kesehatan, sehingga semakin banyak yang menjadi korban. Akhirnya kita pun harus kembali mengasingkan diri. Nah, mari kita lihat bagaimana di masa tua kita. Di masa kesendirian, kesepian, dan terasing ini. Bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang merupakan puncak kehidupan spiritual kita. Saya ulangi pernyataan yang sudah saya katakan tadi. Masa kesendirian dan menyepi adalah masa ketenangan. Jadikan itu sebagai masa ketenangan. Ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa bisa tenang. Jangan jadikan sebagai masa yang mengenaskan, masa yang paling menyedihkan. Ya. Karena dalam masa ketenangan kita bisa melihat hal-hal
Dan bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat dan terdengar sama sekali. Ya. Saya gambarkan begini. Sebuah sungai dari gunung biasanya mengalir sangat deras. Dasar sungai tidak terlihat sama sekali. Karena apa? Derasnya aliran membawa lumpur dan kotoran mengeruhkan pandangan, sehingga mata kita tidak bisa melihat apa yang ada di dasar sungai. Hanya sungai-sungai yang mendekati laut yang mulai pelan airnya, tapi sudah terlanjur dipenuhi kotoran dan lumpur, sama juga tidak bisa melihat dasarnya. Nah sekarang andai kata bagaimana sungai yang deras ini bisa kita buat tenang, supaya kita bisa melihat dasarnya. Kita bendung di bagian hilirnya, kemudian bagian hulunya kita bendung. Sehingga antara bagian yang terbendung ini pelan-pelan airnya berhenti bergolak, akhirnya tenang. Sejalan dengan berlalunya waktu, kotoran dan lumpur akan mengendap. Akhirnya airnya menjadi bening seperti kaca. Dan benda-benda berharga yang pernah tenggelam ada di dasarnya bisa terlihat dari atas. Ketenangan membuat hal-hal yang tidak terlihat bisa terlihat. Itu sebabnya kenapa Rasul Yohanes 6 tahun di Pulau Patmos, masa pengasingan dan kesepian tidak membuat dia merasa masa yang sangat tragis. Karena dia mendapatkan ketenangan. Hubungan dengan Tuhan lebih intens, dia bisa melihat ratusan ribu tahun ke depan bagaimana dunia ini akan berakhir. Dan penglihatan itu dia tuliskan dalam kitab Wahyu, diwariskan kepada kita. Dari pelajaran ini dia bisa melihat, mari kita jadikan masa pengasingan, kesendirian, masa karantina sebagai masa ketenangan untuk menjernihkan pikiran dan batin kita, sehingga hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat di saat kita sibuk dengan berbagai aktivitas bisa kita lihat dengan sangat jelas. Banyak orang melayani siang malam tidak tahu yang dilakukan salah. Tapi ketika pelayanannya berhenti sekian bulan atau sekian tahun, dan dia menjadikan masa perhentian, masa menyendiri itu sebagai masa ketenangan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa terlihat sebelumnya karena keruh oleh aktivitas. Saat itu dia bisa melihat, oh ternyata yang betul itu begini. Jadikan masa ketenangan untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Yang kedua, masa menyendiri dan kesepian bukan masa yang mengenaskan, tapi masa ketenangan. Karena selain bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat karena keadaan menjadi jernih, ya. Yang kedua juga bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terdengar karena terlalu gaduh. Ada satu pelatihan life coach, keterampilan hidup, latihan seminar motivasi. Ada sekitar 20 orang peserta dalam satu ruang tertutup. Kemudian coach atau trainernya berkata, sebelum seminar ini dilakukan, sebelum Anda masuk ke ruangan ini, saya sudah menaruh 1 jam waker. Saya sembunyikan di dalam ruangan ini. Saya harap Anda segera mendapatkannya, mencarinya. Saya beri waktu 10 menit. Yang mendapatkan pertama kali akan saya beri bonus 10 juta. Wah, langsung 20 orang ini semburat. Lari ke seluruh ruangan mencari-cari bagian ruang, tidak ketemu. Dan ketika batas waktu alarm dibunyikan, semua harus kembali, tidak seorang pun bisa menemukan jam beker itu. Kemudian coach itu berkata,
Mari semuanya diam semua. Jangan ada yang mengeluarkan suara, jangan ada yang berkata-kata, bahkan ada yang batuk. Nanti kalau ada yang batuk atau mengeluarkan suara atau berbisik-bisik, saya denda 500.000. Maka semuanya diam. Ketika suasananya benar-benar diam di ruang tertutup yang kedap suara sehingga suara luar tidak bisa masuk, suara jarum jatuh saja bisa terdengar. Dan ketika semuanya benar-benar diam, tenang, terdengarlah suara tik-tok, tik-tok, tik-tok. Nah, kemudian coach itu berkata, saya minta seorang peserta di sini maju ke depan. Lalu ada seorang maju ke depan, terus dia tanya, apakah Anda mendengar detakan jarum beker? Ya, saya dengar. Silahkan ambil. Dan ditemukan. Nah, saudara lihat kebenaran ini. Kalau seseorang di dalam masa tuanya merasa terasing sendiri, kesepian, dan tidak bisa mengambil manfaat yang Alkitab katakan sebenarnya ini puncak dari kehidupan spiritual, bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terlihat di masa muda, bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terdengar di masa muda. Ya. Kalau saudara tidak menjadikan masa tua yang sepi dan sendiri ini untuk mencapai puncak kehidupan spiritual, saudara rugi. Ya. Justru di dalam ketenangan ini, saudara bisa mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terdengar sama sekali. Yaitu inspirasi dari Tuhan. Ini yang bisa kita dapatkan dari kehidupan Rasul Yohanes selama 6 tahun di masa tuanya. Baiklah kita tidak lagi memimpikan untuk kembali ke masa muda, tapi terimalah dengan sukacita akhir dari kehidupan kita, sehingga kesempatan untuk mencapai puncak kehidupan spiritual seperti yang dialami Rasul Yohanes bisa kita dapatkan di akhir hidup kita. Sekali lagi saya katakan ayat yang ditulis Paulus. Manusia jasmani kami semakin merosot dari hari ke sehari. Tetapi manusia batin kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab itu kami tidak tawar hati. Renungkan firman Tuhan ini selama 21 hari. Sebab hanya mendengar saja tidak cukup. Tetapi kalau menjadi imprint, tercetak dalam mental dan memori kita, akan menjadi reaksi hidup kita. Kalau firman ini saudara renungkan selama 21 hari, akan menjadi mental saudara. Dan saudara akan menjalani masa tua menuju puncak kehidupan spiritual. Hamba berdoa bagi rekan-rekan pendengar yang sudah lanjut usia, yang hari-hari ini mengalami kesepian, merasa terasing, hidupnya penuh dengan kesusahan, biarlah melalui firman ini mereka disadarkan. Ini adalah bagian terakhir dari hidup menuju puncak spiritual, mengenal Tuhan, untuk bisa melihat hal-hal yang tidak bisa terlihat di masa muda, untuk bisa mendengar hal-hal yang tidak bisa terdengar di masa muda, langsung dari Tuhan. Biarlah hidup mereka penuh dengan sukacita. Demikian juga rekan-rekan yang masih muda usia, biarlah mereka sadar, kalau bisa sejak muda mereka bisa melihat dan mendengar dari Tuhan itu jauh lebih baik. Tapi biarlah mereka juga menjadikan firman ini sebagai penghiburan bagi orang tua dan rekan-rekan mereka yang sudah lanjut usia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan memberkati, amin. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa, biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu, angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditampahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kemampuan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pasti kami akan memasuki tahun ini dengan penuh kemenangan. Amin.